Shalom aleihim bisem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Tapi kita juga boleh membahas sesuatu ya. Kita akan membahas sesuatu, begini judulnya. Gagal memahami halal haram. Kami masih halal haram, Pak. Ya, saya mau membahas gagal memahami halal haram. Bapak Ibu Saudara, urusan halal haram itu hanya kalau dimakan atau menyentuh bangkainya. Di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Pokoknya kalau halal haram itu urusannya dimakan atau nyentuh bangkainya. Dan ini berhubungan dengan binatang ya. Ya. Saya ulang, halal haram itu urusannya dimakan atau menyentuh bangkainya. Dan urusannya dengan binatang ya. Aku mau nanya nih. Kalau ada olimpiade renang, pakaian renang kan minim tuh, kita boleh nonton nggak? Haram nggak nonton lomba renang? Kalau perenangnya kamu makan ya haram. Wisata ke Candi Borobudur haram apa enggak? Kalau batunya kamu makan ya haram. Wisata ke Candi Prambanan haram apa enggak? Kalau batu Candi Prambanan itu kamu makan ya haram. Ya. Jadi halal haram itu urusan dimakan atau menyentuh bangkainya. Berarti gagal memahami halal haram dong, Pak. Ya. Kalau Anda mau perluas, saya mau perluas, Pak. Minuman keras itu haram. Sebenarnya kalau urusan halal haram itu tidak termasuk urusan minuman keras. Di Alkitab ada minuman keras. Itu tidak boleh. Tapi itu tidak disebut halal haram. Ya, jadi minuman keras terus itu disebut sebagai perbuatan yang buruk gitu, perbuatan yang buruk. Mabuk itu, mabuk minuman keras, kemudian ya kalau zaman sekarang pil ya toh, miras, terus apalagi narkoba. Itu tidak urusan halal haram. Kalau halal haram itu urusan makan binatang dulu atau menyentuh bangkainya. Gagal paham dong, Pak. Ya, makanya judul kita kan gagal paham halal haram. Bapak Ibu Saudara, perintah halal haram itu ada di mana? Kepada saudara-saudaraku dari luar Kristen, saya mau nanya, perintah halal haram itu dari mana? Oh, itu zaman Nabi Musa, Pak. Betul. Ada di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Sebelum Nabi Musa tidak ada kenal halal haram. Waktu zaman Nuh membuat bahtera, membuat kapal. Nuh mau masuk ke kapal bersama 3 mantu dan anaknya ya, Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Mau masuk kapal, Yesus sebagai Tuhan huruf besar semua yang disembah oleh Nuh, yang memerintahkan Nuh membuat kapal. Jadi Nuh membuat kapal disuruh oleh Yesus Tuhan Yahweh. Itu Tuhan sudah bilang, Nuh, nanti kamu pisahkan ya, ada binatang halal, binatang haram. Tapi ini urusannya untuk korban bakaran, bukan urusan dimakan. Tetapi kalau dimakan, Yesus Allah, Yesus Tuhan, huruf besar semua, memerintahkan kepada Nuh, semua yang bergerak boleh kamu makan. Jadi zaman Nuh, zaman Abraham, Ishak, Yakub, belum ada perintah halal haram urusan dimakan. Tetapi halal haram urusannya untuk korban bakaran penghapus dosa. Clear sampai sini? Jadi jangan nanti orang gagal memahami, oh zaman
Zaman Ibrahim sudah ada halal haram. Kalau untuk dimakan belum ada halal haram. Tapi kalau untuk persembahan korban bakaran, korban penghapus dosa, yes, Allah sudah memisah mana binatang haram, mana binatang halal. Tapi kalau urusan dimakan, semua boleh dimakan. Lalu sampailah era Musa. Pada waktu Musa itulah Musa ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, di situ banyak mendapat perintah. Perintah salah satunya tentang halal haram. Ya, banyak ada juga perintah lain, perintah sunat, ya, perintah dan lain sebagainya yang disebut dengan Taurat. Ya, Taurat itu ada dua golongan. Yang pertama adalah ada perintah dan ada ketentuannya, commandment and ordinance. Yang satu lagi cuman commandment doang, nggak pakai ordinance. Hormati orang tua, kasihi sesama itu cuman commandment, cuman perintah, nggak pakai ketentuan. Tetapi sunat, halal haram, mati dipocong, akikah, dan lain sebagainya itu selain ada perintahnya, ada ordinance-nya, ada aturannya. Kalau sunat itu yang dipotong ujungnya, nanti umurnya 8 hari. Bayi 8 hari disunat. Kemudian kalau halal haram itu, kalau yang berkuku belah, memamah biak, terus bersisik, nah ada aturannya semua. Ya, jadi belut itu haram. Cumi-cumi itu haram, udang itu haram. Ya, tapi Anda semua demen banget toh makan itu. Unta itu haram. Kalau dimakan. Babi itu haram, anjing itu haram kalau dimakan. Tapi kalau kamu cuma pelihara anjing, kamu dimegang-megang aja nggak apa-apa. Ini ayat Alkitab loh. Ya. Jadi halal haram itu urusannya dimakan atau megang bangkainya. Baik, jadi halal haram itu perintahnya ada era Musa. Barulah di era Musa ada binatang untuk ini dibakar haram, halalnya juga ada, dimakan halal haram juga ada. Ya, lalu Yesus datang mengatakan, aku tidak membatalkan Taurat, tetapi aku menggenapi, di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Ya, tidak ada yang menghilangkan satu Taurat pun, satu titik Taurat. Termasuk halal haram, termasuk sunat dan lain sebagainya. Yesus mengingatkan, aku datang untuk menggenapi Taurat. Lalu Yesus mati disalib. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai ngapain Yesus? Aku sudah selesai menggenapi Taurat. Yesus datang tujuannya menggenapi Taurat. Ini dia yang Anda tidak paham. Yesus mati tujuannya membatalkan Taurat. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka membatalkan segala Taurat termasuk perintah, commandment, dan ketentuannya ordinance yang jumlahnya 613. Termasuk halal haram batal, termasuk sunat batal, termasuk akikah batal. Ini ayat Alkitab. Jangan gagal memahami soal halal haram. Kalau minuman, kalau ini bukan soal haram, tetapi soal perbuatan buruk, makan persembahan berhala, minum mabuk, ya, itu bukan soal halal haram. Halal haram itu soal binatang, dan itu sudah batal. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Silahkan Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku, para sedulur Sami dari luar Kristen, Anda punya aturan halal haram dari mana? Ya dari Nabi Musa, Pak. Sudah batal. Itu aturan halal haram itu dari siapa? Dari Yesus. Kalau Alkitab itu tegas, saudara ya. Musa ketemu sama Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua itu Yesus. Terbukti Tuhan ini punya kitab. Di dalam Keluaran 32 ayat 33 Musa bilang, Tuhan, ampuni aku dong, aku gagal tuh. Itu loh batu saya pecahkan juga, itu Harun segala itu pada nyembah patung. Tuhan bilang apa? Ya. Hanya orang yang berdosa kepadaku, nama orang itu aku hapus dari kitab kehidupan.
ternyata Tuhan yang ditemuin Musa, yaitu Yahweh, punya kitab kehidupan. Siapa yang punya kitab kehidupan? Wahyu 20 ayat 15 dan Wahyu 21 ayat 27, kitab kehidupan milik Yesus. Jadi Musa itu menyembah Yesus, yes. Nuh menyembah Yesus, yes. Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah sebab mereka semua penyembah Yesus. Anda nggak nyampe memahami ini? Ya, pasti Anda juga tidak nyampe memahami halal haram. Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Jangan gagal memahami halal haram. Halal haram itu sudah batal. Urusan dimakan, urusan ya kalau Anda mau kembangkan sampai minuman, sampai obat, sampai tontonan Hollywood, sampai itu bukan urusan halal haram. Itu urusan perbuatan baik, perbuatan yang cemar atau tidak. Gitu. Minum mabuk, ya, nonton film-film seks dan lain sebagainya. Itu tindakan cemar. Tapi itu tidak ada hubungan sama halal haram. Kalau halal haram itu urusan dimakan. Ya, binatang tertentu, ya, binatang ini haram gitu. Seperti unta, seperti kelinci, seperti udang, seperti belut, seperti itu semua haram dulu. Tapi hari ini halal haram sudah batal. Anda yang masih sunat, orang Kristen masih sunat, sekali lagi. Orang Kristen masih sunat, Anda menghujat Yesus. Orang Kristen masih halal haram menghujat Yesus. Orang Kristen masih memungut persepuluhan, memungut buah sulung, kamu menghujat Yesus dan kamu morotin nipu jemaat. Ya, itu semua sudah batal. Segala yang ada aturan atau komandemen dan perintah komandemen dan segala ketentuannya atau ordinan itu sudah batal dengan matinya Yesus sebagai manusia. Ingat, Yesus datang menggenapi Taurat, Yesus mati membatalkan Taurat. Yesus sudah mati belum? Sudah, berarti Taurat sudah batal. Kamu kebanyakan hanya tahu Yesus datang menggenapi Taurat. Ya, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapi. Iya, yang Yesus mati membatalkan Taurat, kamu pura-pura buta huruf loh. Ya, ini gagal memahami di lingkungan Kristen. Di luar Kristen juga sama. Lah kok urusan ke Borobudur aja dibilang haram loh. Kalau halal haram itu Pak Bu, itu urusannya makan. Makan binatang tertentu. Nonton orang renang kok urusannya halal haram, itu bukan urusan halal haram tetapi perbuatan yang baik atau tidak baik. Ya, banyak perbuatan tidak baik yang di sekitar kita. Nanti jangan sampai Anda memakai HP dibilang haram, naik pesawat terbang dibilang haram. Ya. Berwisata ke Borobudur haram, wisata ke Prambanan haram. Lah kalau candinya kamu makan. Kadang orang sampai seperti itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, bagi Kristen halal haram sudah batal. Anda yang punya aturan halal haram lain. Makanya saya nanya toh, kalian dari luar Kristen punya aturan halal haram lain nggak selain yang Nabi Musa itu? Ya enggak Pak, halal haram kami ya yang Nabi Musa. Saya mau kasih tahu, sudah batal. Yang ngomong siapa? Allah yang disembah Nabi Musa. Siapa? Yesus. Jadi Nabi Musa itu nyembah Yesus. Nah, kalau Anda nggak nyampe memahami ini, boro-boro kamu nyampe memahami pemahaman tentang halal haram. Jadi Nabi Musa itu nyembah Yesus betul. Nuh nyembah Yesus betul. Ibrahim nyembah Yesus. Yes, makanya Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk kerajaan Allah. Yang ngomong Yesus. Sebab Yesus tahu mereka semua itu nyembah aku. Kita aja yang nggak tahu. Clear? Jangan gagal memahami soal halal haram. Lalu Anda kembangkan, Anda sampai hal-hal yang tidak logik gitu. Nonton film haram, nonton wayang haram, dan lain sebagainya. Padahal urusan halal haram itu urusan makan atau tidak dimakan itu barang.
Ya, urusan nyentuh bangkainya atau tidak, dan itu sudah batal. Sedangkan perbuatan-perbuatan lain seperti nonton film-film porno, seperti makan minum yang memabukkan, kalau di era sekarang ya narkoba. Itu tidak urusan halal haram, itu urusan perbuatan cemar, mencemarkan ya. Ya, Alkitab tidak menulis kayak gitu tuh halal haram. Gitu. Minum minuman keras haram, bukan itu. Kalau halal haram itu urusan binatang tadi loh, ya, unta, kelinci, belut, udang, cumi-cumi, anjing, babi, kucing, harimau, kayak gitu tuh urusan halal haram. Tapi kalau urusan minum yang memabukkan itu bukan urusan halal haram. Ya, zaman dulu pun juga banyak penyembahan terhadap patung. Ya, malah itu disebut zina, ya, bukan halal haram. Kalau Anda menyembah patung zaman dulu nih, ya, zaman era nabi-nabi terus Anda menyembah patung, patung lembu emas kayak patung apa itu disebut zina, bukan urusan halal haram kalau yang itu. Halal haram itu urusan makan dan menyentuh bangkainya. Clear ya, jangan gagal paham kok pendeta HTD mudah sekali memahami. Ya, saya dasarnya pakai Alkitab. Ya, bahwa halal haram sudah batal. Kecuali kalau Anda punya perintah halal haram yang lain. Dan janganlah menjadikan umat itu jadi bingung gitu. Nonton bola katanya nggak boleh katanya. Ya, nonton bola nggak boleh. Nonton renang ya. Lomba renang wanita, bola voli juga nggak boleh katanya. Ya, soalnya pakaiannya minim-minim katanya. Ya, urusan halal haram itu urusan dimakan atau tidak dimakan dan itu binatang ya. Binatang yang tercantum ada halal ada haram. Dan halal haram yang menyangkut binatang itu sudah batal menurut Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Hampir tidak pernah Anda dengar penjelasan seperti ini. Ada 200.000 pendeta di Indonesia, nggak ada yang bisa jelasin kayak ini. Very clear ya Pak tentang halal haram. Semua harus back to the Bible, kembali ke Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya. Amin.